Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kita untuk berkumpul dalam acara desainasi modul 1.4 pada hari ini. Dan salawat berikan salam marilah kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 006 Pangkalan Keliti. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu-ibu yang sudah hadir dalam acara pada hari ini. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, apa kabar semuanya, Bu? Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apakah masih semangat semuanya? Masih. Oke, baiklah Bapak Ibu. Bukan anak-anak saja kita speaking ya, kita boleh speaking ya untuk menambah semangat kita. Oke semuanya, tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu ya. Baiklah, pada kesempatan ini saya di sini sebagai CGP dapat tugas untuk berbagi ya Bu ya. Hanya berbagi saja apa yang saya dapat, itu nanti yang akan dibagi sama Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya dapat nanti dapat juga sama Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kita langsung saja ya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan memperkenalkan dulu. Nah, di sini Bapak Ibu, yang pertama sekali ada di situ Ibu Juni Lesti Ningsih. Saya perkenalkan, ini adalah fasilitator kami CGP Angkatan 9. Selama dalam 6 bulan ini kami belum pernah tatap muka sama Ibu Juni, tetapi kami hanya saling berkolaborasi pada Zoom. Nah, di situ kami dalam 6 bulan ini terdapat 3 modul. Dalam satu modul terdapat 4 bagian. Yang pertama 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Sekarang sudah selesai 1.4. Di dalam satu modul itu kami menyelesaikan selama lebih kurang 2 bulan. Selama 2 bulan itu terdapat 2 kali PI dan 2 kali lokakarya. Dan setiap PI saya dan teman-teman dibimbing sama Ibu PP kami, yaitu Ibu Eliza, yang dipercayakan sebagai pengajar praktik. Ibu Eliza ini adalah seorang kepala sekolah SDN 010 Pangkalan Keliti. Ibu ini yang membimbing kami dalam satu PP ini terdapat 6 CGP, termasuk saya di situ. Kami dibimbing. Jadi sebelum melakukan lokakarya, kami melakukan PI, namanya pendampingan individu, dilakukan seminggu sebelum lokakarya. Jadi tugas Ibu Eliza ini adalah mendamping kami, membimbing kami untuk persiapan ke tahap lokakarya ya Bapak Ibu ya. Terus lagi yang saya sampaikan di sini adalah setelah modul 1, kami insya Allah dalam minggu besok akan melaksanakan modul 2. Itu terdapat 3 bagian pula, ada 2.1, 2.2 dan 2.3.
Dan setelah itu yang terakhir modul 3, itu modul penutup 3 bagian juga, ada 3.1, 3.2 dan 3.3. Insya Allah pada bulan April kami selesai untuk tahap lokakarya 6. Doakan ya Bapak Ibu ya, semoga lancar. Amin. Ya, selanjutnya ya Bu. Nah, di sini Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sini saya menyampaikan yaitu diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif. Seperti yang saya sampaikan tadi, diseminasi itu artinya menyampaikan informasi kepada teman sejawat dan semua warga yang ada di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut. Kita akan mempelajari nanti budaya positif. Nah, di sini pada budaya positif ini terdapat konsep inti seperti itu Bapak Ibu ya. Yang pertama di situ ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh ada keyakinan kelas. Dan yang kedelapan ada restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita ambil satu terlebih dahulu ya. Ya, ini. Nah, sama-sama kita lihat ya Bapak Ibu. Sini ada perubahan paradigma belajar. Yang pertama, untuk membangun budaya positif di sekolah, dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman supaya siswa dapat berpikir, bertindak mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, menciptakan disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi di sini maksudnya Ibu, perubahan itu yang seperti kami belajar pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal sekarang KHD, Bapak KHD seperti itu ya. Bapak KHD ini adalah Bapak pendidikan. Seperti kemarin sudah saya juga menyampaikan kenapa Bapak KHD disebut dengan Bapak pendidikan. Ya kan Bapak Ibu, ternyata itu adalah pengalaman pribadi Bapak Ibu sebenarnya. Nah, dia yang punya pengalaman yang sangat miris sekali. Jadi dengan pengalamannya itu dia ingin memajukan anak bangsa menjadi anak yang berpendidikan supaya biar kita tidak seperti itu maksudnya. Mungkin saya bercerita sedikit ya Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa ya Bu ya, pengalaman Bapak KHD itu ya. Bapak KHD itu dia merantau ke Eropa sana. Dia sebagai wartawan dulu Bu. Dia mempunyai anak perempuan. Dan anak perempuannya itu masih ingin disayang. Jadi karena pekerjaannya sebagai wartawan sangat sibuk. Jadi karena dia hanya ingin menyelesaikan tugasnya, tetapi tanpa disengaja dia telah menelantarkan anak kandungnya sendiri. Karena dia ingin menyelesaikan pekerjaannya, anaknya itu mungkin karena ingin disayang ya Bu ya, dia mungkin merasa terganggu bapak tersebut. Akhirnya bapak itu menarik tangan anaknya keluar rumah dan meletakkan di teras. Dan akhirnya bergegas bapak itu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tanpa disadari, mungkin dia lupa asik dengan pekerjaannya. Setelah pekerjaan selesai, dia baru sadar ternyata dia telah mengunci anak di luar. Setelah dia sadar, langsung dia lari dan membuka pintu. Ternyata anak sudah beku bapak ibu, sudah beku kedinginan. Dan disitulah bapak itu menyesal
tidak ada gunanya lagi. Ternyata anak itu lebih dari segala-galanya. Maka dari itu, dari pengalaman tersebut, dia menuliskan beberapa pemahaman yang kita ambil. Salah satu ya Pak Ibu ya, menghamba kepada anak. Itu kemarin yang kita pelajari, yang saya pelajari bersama teman-teman. Menghamba kepada anak tersebut, nanti kalau kita belum tahu apa sih menghamba, masa kita harus menghamba kepada anak? Masa harus kita patuh sama anak? Kan seperti itu ya Pak Ibu ya. Rupanya tidak seperti itu rupanya. Menghamba kepada anak itu kita masuk ke dunia anak. Seperti kalau dibawa ke kelas, kita masuk ke kelas. Dalam pelajaran itu kalau anak bosan, kita tidak boleh memaksa. Kamu harus selesai, kamu harus seperti ini. Bukan seperti itu maksudnya. Menghamba kepada anak itu, pas anak itu jenuh, langsung kita tahu, oh murid saya harus seperti ini. Ternyata murid kita itu minta ice breaking. Nah itu sudah menghamba kepada anak. Ya Pak Ibu ya. Nah jadi ice breaking itu boleh dilakukan kapan saja. Tidak harus pas mulai belajar, tidak. Kalau misalnya pas pertengahan anak kita udah jenuh, boleh kita putar musik. Nah itulah perbedaannya Pak Ibu. Kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13. Kurikulum K13 mungkin tidak repot ya. Kalau kurikulum Merdeka ini, guru sekarang kalau pakai sepatu tinggi sanggup lagi ya. Karena kita membawa laptop, membawa fokus, ya kan? Banyak lagi yang mau dibawa. Seperti itu ya Pak Ibu ya. Kita lanjut ya Pak Ibu ya. Nah yang kedua, menciptakan disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Itu maksudnya tergantung kita. Bagaimana kita mengontrol anak kita disiplin. Itu tergantung kita, dengan cara kita seperti apa. Nah ya, kita lanjut ya Pak Ibu ya. Di sini ada di sini mengubah paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Yang pertama realita, yaitu kebutuhan kita sama. Di situ ada kebalikan ya Bapak ya. Ada kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Yang kebalikannya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, mencoba mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita. Dan selanjutnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Sebalikannya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Sebaliknya, Anda tidak bisa mengontrol diri orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebalikannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang kedelapan, model berpikir menang atau kalah. Sebaliknya, model berpikir menang-menang. Baiklah, Pak Ibu, kita lanjut ya. Nah, di sini kita lihat disiplin positif, yaitu disiplin merupakan kemampuan pemerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Berarti Bu, Pak, ini adalah kesadaran kita sebagai guru, ya Pak Ibu ya. Mungkin kalau kita lihat dalam kegiatan sehari-hari, mungkin kita mempunyai cara yang berbeda-beda dengan teman. Walaupun kita melakukan kegiatan belajar mengajar, mempunyai materi yang sama, tetapi setiap guru itu melakukan dengan caranya berbeda. Iya kan Bu Ibu, Bapak pasti berbeda. Pasti
walaupun materi yang sama, pasti kita melakukan cara kita sendiri. Itu disebut dengan disiplin kognitif tadi. Kita yang membawa diri kita untuk menjadi lebih baik dengan cara kita sendiri. Yang kedua, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang positif, yang baik ya. Merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kalau pelajaran IKM sekarang kita kan harus menggambarkan profil pelajar Pancasila ya Pak Ibu ya. Di sini ada disiplin kognitif lagi. Sebagai seorang pendidik, kita berusaha untuk menuntun peserta didik untuk mampu disiplin diri dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai universal ini adalah nilai pada umumnya untuk menyeluruh di Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan merupakan suatu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, itu yang dimiliki oleh guru tadi ya Bapak Ibu ya. Setiap kita melakukan tindakan, berarti kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Nilai kebajikan itu nilai positif tadi ya. Nah, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Mungkin nilai kebajikan ini sudah lalu kita lakukan sebagai seorang guru, karena di setiap masalah kita pasti menjelaskan kepada anak nilai-nilai kebajikan tersebut. Ya kan Bapak Ibu ya. Ini tadi ya, setiap nilai kebajikan itu kita menggambarkan dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sudah kita tahu karena kita selalu memakainya dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu kita berpedoman yang nomor 1 beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Kelima bergotong royong. Dan keenam kreatif. Bapak Ibu, apa kita SBK dulu tentang pelajaran Pancasila? Yo, kita SBK dulu ya Bu ya. Semuanya belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, kalau saya cerita seperti ini mengantuk ya Pak Ibu ya. Baiklah. Ya Bu, ngantuk ya Bu. Baiklah, kita lanjut ya Pak Ibu ya. Kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia bertujuan untuk mempertahankan suatu kehidupan, kesehatan manusia. Nah, ini ya Pak Ibu ya. Itu bukan hanya guru kalau ini kebutuhan dasar manusia, semua manusia perlu seperti ini. Nah, ya. Kita lanjut ya Pak ya. Kita lanjut. Ini contohnya Pak Ibu. Sini dapat kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan fisiologi,
Yang kedua, rasa aman. Yang ketiga, kasih sayang. Yang keempat, penghargaan. Yang kelima, aktualisasi diri. Nah, di sini sudah sama-sama ketahui di antara 5 ini semua kita butuh. Kadang-kadang rasa aman kita juga, saya juga, butuh fisiologi juga, penghargaan juga, aktualisasi diri juga. Nah, seperti penghargaan ini ya Pak Ibu ya, walaupun kita dari niat hati yang paling dalam kita tulus ya kan, kita tulus ingin mengajar gitu ya, pasti kita kadang-kadang juga pengen penghargaan gitu kan. Manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia, tidak memilih siapakah dia kan, apakah dia seorang murid, apakah dia guru atau kepala sekolah atau siapapun itu ya kan. Kita butuh ternyata, ya kan? Bisa saja rasa aman itu kita butuh dari murid, bisa. Kalau murid kita diam, pasti kita aman. Ya kan Bapak Ibu ya? Terus lagi kasih sayang. Kita bisa dapat kasih sayang dari anak kita, dari murid kita. Dalam kita melakukan kegiatan belajar mengajar, pasti nanti tempat kita tadi, kita sudah dapat kasih sayang dari mereka. Juga penghargaan. Bukan kita saja yang beri penghargaan kepada murid. Ternyata murid juga bisa mengasih penghargaan kepada kita. Contohnya dalam kita mengasih nilai, dia malah senang kepada kita, terus dia muji kita, itu udah penghargaan bagi kita sebagai guru, ya kan? Ada aktualisasi diri. Nah, berarti yang kelima ini kita sudah sering, memang selalu kita lakukan. Nah, tapi kadang-kadang kita tanpa kita sadari, ternyata kita sudah melakukan seperti itu. Ya kan Bapak Ibu ya? Ini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka yakini. Nah, seperti yang tadi dalam belajar tadi, itu udah termasuk ya Pak Ibu ya. Kita lanjut dulu. Di sini kita masuk pada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ya Pak Ibu ya, kan ada di situ kata-kata penghukum yang pertama, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ini yang 5 posisi kontrol ini terjadi pada anak kita melakukan satu masalah seperti itu ya, atau pelanggaran. Nah, jadi pelanggaran itu tidak hanya dalam kelas saja Bapak Ibu ya, bisa terjadi di lingkungan sekolah. Kalau misalnya kita ambil dulu penghukum seperti itu ya, penghukum misalnya Budi misalnya kan, dia melanggar kesepakatan atau peraturan sekolah. Kalau untuk sekolah kan peraturan sekolah seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau di dalam kelas biasanya disepakati dulu, nanti jadilah dalam pembuatan keyakinan kelas seperti itu. Kita ambil dulu penghukum tadi. Budi memakai sepatu warna putih misalnya. Jadi kata guru piket, karena kesepakatan atau peraturan sekolah tadi, setiap anak yang melanggar peraturan sekolah akan dapat hukuman. Nah, itu dia sebagai penghukum. Jadi karena sudah ketentuan dari sekolah, ternyata hukumannya berupa membuka sepatu warna itu sampai jam terakhir. Nah, berarti kita melaksanakannya kepada anak didik kita tersebut. Itu adalah hukum. Nah, itu gambar hukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini boleh di lingkungan sekolah, boleh di lingkungan kelas. Kalau di lingkungan sekolah, bisa kita ambil dari sepatu tadi. Budi, besok jangan lagi anak pakai sepatu warna itu. Kasihan nanti ibu guru, nanti kelas 1A lagi disalahkan.
oh iya nanti ibu guru pula yang dimarahin gara-gara kelas 1A, kan seperti itu. Berarti itu membuat rasa bersalah. Nah, terus kalau teman ini, kalau anak melakukan kesalahan, kita merangkul anak tersebut. Bagaimana kita menyelesaikannya dengan sebagai teman. Nah, seperti itu ya Pak Ibu ya. Terus kalau pemantau itu misalnya dalam ulangan misalnya anak itu mencontek, nah kita mantau, nah kita berkeliling dalam kelas itu, nanti akan ketahuan siapa anak kita contek, itu mantau namanya Pak Ibu ya. Terus manajer, manajer kemarin saya sudah membuat video aksi nyata di dalam kelas, itu untuk tugas modul 1.4 juga. Kemarin saya sudah ambil. Kemarin masalah yang saya ambil adalah sebagai manajer ya Pak Ibu ya. Kemarin pada hari Senin saya ambil video memanggil salah seorang anak kelas 1A yang memakai jilbab warna hitam. Berarti dia melanggar peraturan yang ada di sekolah. Terus saya memanggilnya dan mencari solusi menggunakan namanya segitiga resolusi. Nah, di situ nanti segitiga resolusi itu adalah mencari solusi permasalahan tersebut. Nanti pada materi selanjutnya ada nanti ya. Kita lanjut dulu. Nah, di sini ya, Bapak Ibu ada namanya keyakinan kelas. Ternyata selama ini kita kan selalu di dalam kelas selalu membuat tata tertib kelas, ya kan Bapak Ibu ya. Nah, di kelas seperti itu peraturan kelas. Nah, tetapi dengan belajar di pendidikan guru penggerak ini, ternyata kita sudah melakukan seperti ini Bu, memaksa ternyata, ya kan? Kalau tata tertib atau peraturan sekolah, peraturan kelas juga ternyata memaksa anak rupanya. Nah, jadi dengan materi yang kami pelajari itu timbul pertanyaan, mengapa bukan peraturan kelas? Karena peraturan kelas terbit dari satu pihak saja, sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat oleh dua belah pihak, yaitu guru dan murid, kemudian ditaati bersama. Jadi tidak satu pihak saja. Nah, jadi anak itu kalaupun dia nanti dapat hukuman, dikatakan hukuman seperti itu ya Bapak Ibu ya, dia tidak merasa jengkel, tidak merasa kesal sama gurunya, dia hanya sadar, oh iya, ini kan kesepakatan kita kemarin dan kita jadikan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini yang kami buat di kelas 1A kemarin, video pembelajaran, video aksi nyata tentang kesepakatan kelas juga. Di situ disepakati dulu bersama-sama sama murid, sama anak-anak apa yang mampu. Nah, ditanyakan sama anak itu. Kalau tidak mampu anak tersebut, nah tidak usah disepakati. Jadi karena udah ditanya semuanya apakah sepakat seperti itu, nah ternyata anak itu sepakat. Nah, makanya terjadi keyakinan kelas. Ya Pak Ibu ya. Nah, begitu. Di sini ada tata caranya dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau keyakinan kelas itu lebih rinci, ya, dan konkret. Yang kedua, berupa pernyataan universal, umum atau menyeluruh. Yang ketiga, pernyataan yang dibuat dalam bentuk positif, yang baik. Yang keempat, dibuat sedikit supaya dapat diingat dan dipahami. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, sesuai dengan yang mereka mau saja. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan lingkungan sekolah. Yang keenam, semua berkontribusi dalam pembuatan
keyakinan kelas. Semuanya harus terlibat ya Pak Ibu ya, setuju dengan apa yang dibuat. Nanti kalau tidak setuju, kita belum bisa menyusun keyakinan tersebut, keyakinan kelas tersebut. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya meninjau itu adalah anak itu selalu melihat keyakinan kelas yang ada di dinding supaya dia tidak melanggarnya, seperti itu ya Pak Ibu ya, untuk meninjaunya. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah untuk mencari solusi dalam permasalahan seperti yang terjadi pada murid kita. Ini menurut dosen 2024, yaitu segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Setelah kita ngasih solusi, tetapi kita melakukan dengan cara segitiga restitusi, yaitu dengan 3 cara. Dengan itu kita dapat solusi bagaimana anak tersebut tidak mengulanginya kembali. Sini dapat kita lihat ya Pak Ibu ya. Tahap segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam permasalahan tadi, anak itu melakukan kesalahan. Kita, kalaupun anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh menghakim langsung, oh kamu salah. Tidak boleh pula seperti itu rupanya. Kita harus melakukan tahap-tahap segitiga restitusi tersebut. Yang pertama sekali, kita menstabilkan identitas. Maksudnya di sini kita panggil anak tersebut, kita tanya kesalahannya dulu, ya kan? Kita jangan langsung, oh kamu salah, enggak seperti itu ya Pak Ibu ya. Kita tahu dulu apa alasannya, ya kan? Alasan itu udah validasi tindakan. Kalau yang ketiga itu menanyakan keyakinan itu, kalau anak melakukan kesalahan, kita menanyakan seperti ini. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kalau misalnya pakai jilbab atau sepatu yang berbeda gitu kan, melanggar keyakinan mana? Disiplin Bu. Nanti anak tersebut tahu kalau dia telah melanggar seperti itu ya. Kita lanjut dulu. Nah ini dia. Menstabilkan identitas, kita dapat mengajukan berupa pertanyaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita boleh ambil salah satu ya Pak Ibu ya. Kita ambil yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukannya. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Apakah kamu sekarang tengah menjadi orang yang baik untuk ilmu? Proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menemukan budaya. Seperti kemarin yang berkesalahan di kelas 1A itu yang saya ambil video itu, namanya Reva Ania. Kemarin pada hari Senin, semua anak-anak memakai baju seragam merah putih, rok merah, baju putih, dan jilbab merah. Ternyata kelas 1A yang bernama Reva melakukan kesalahan. Dia memakai jilbab berwarna hitam. Kemarin saya melakukan untuk mencari solusi menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, saya mengambil menstabilkan identitas itu, saya ngasih pertanyaan kepada Reva, yaitu dalam Reva melakukan kesalahan itu, menanya dulu, Reva sekarang
hari apa? Tahu? Hari Senin? Iya. Biasanya hari Senin itu pakaiannya apa? Baju seragam merah putih. Reva itu bisa menjelaskan pakai rok merah, pakai baju putih, dan pakai jilbab merah. Ternyata saya tanya lagi, Reva pakai jilbab warna apa? Pakai warna hitam, Bu. Oh iya, berarti Reva sama tidak dengan teman-temannya? Tidak, Bu. Iya, berarti Reva melakukan kesalahan. Pas dia bilang, oh iya Bu, saya melakukan kesalahan, langsung kita menstabilkan identitas. Oh, tidak apa-apa. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Kita ambil salah satu. Boleh seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Boleh kata-kata itu kita gunakan. Kalau saya kemarin saya gunakan kata-katanya tidak apa-apa. Ibu juga pernah melakukannya. Dulu ibu juga pernah melakukan hal yang sama seperti Reva. Ibu pernah memakai jilbab yang sama karena ibu lupa nyuci, seperti itu. Berarti dalam anak melakukan kesalahan tersebut, anak itu tidak merasa beban, dia tidak merasa ketakutan, tidak terintimidasi, seperti itu ya Pak Ibu ya. Berarti kita mengasih pengarahan kalau dia itu berbuat salah, tetapi kita tidak memojokkan anak tersebut. Itu maksudnya menstabilkan identitas itu Pak Ibu ya. Kita boleh ambil apa saja di antara pertanyaan tersebut. Boleh yang mana saja yang sesuai dengan kejadian yang terjadi pada anak kita. Kita lanjut ya Pak Ibu ya. Ini yang kedua. Yang kedua dari segitiga restitusi tersebut. Yang pertama boleh mengajukan pertanyaan juga. Yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa hal itu kamu lakukan itu. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, dengan kejadian Reva kemarin, saya mengambil satu pertanyaan di antara pertanyaan tersebut. Nah, saya tanya seperti ini. Untuk validasi tindakannya adalah Reva, kamu melakukan kesalahan ini pasti punya alasan. Nah, kalau kita menanyakan alasan, berarti kita sudah masuk ke validasi tindakan yang salah. Jadi Reva itu menjawab, iya Bu, Mama lupa nyuci jilbabnya Bu. Nah, jadi oh iya, tidak apa-apa. Nah, jadi kalau kita sudah bilang seperti itu, berarti kita harus mencari solusinya. Kalau kita sudah tahu alasan apa anak itu melakukan kesalahan, selanjutnya kita mencari solusi. Bagaimana solusinya supaya anak tersebut tidak lagi melakukan hal yang sama. Nah, nanti anak tersebut menceritakannya, ya Bu, besok saya ingatkan lagi ya Bu, mamanya supaya tidak lupa mencuci. Terus malamnya juga saya ingatkan Bu, minta siapkan baju yang harus dipakai untuk besok. Itu sudah dapat solusinya Pak Ibu ya dari terangan tadi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini yang pertama juga dapat berupa pertanyaan. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa saja yang sudah kita sepakati? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dari permasalahan yang terjadi pada Reva Nia tadi, saya kembali mengajukan pertanyaan. Saya tanya Reva-nya lagi, Reva masih ingat tidak keyakinan kelas? Ingat Bu. Nah, nilai-nilai apa yang terkandung di sana? Dia langsung menjawab, ya Bu, tepat waktu, disiplin, tanggung jawab. Untuk anak tersebut menceritakan nilai-nilai yang ada pada keyakinan tersebut. Jadi di situ kita dapat menjelaskan kepada anak
Jadi Reva tersebut termasuk melanggar kepada nilai-nilai yang seperti apa? Langsung dia menjawab, ya Bu, disiplin, gitu ya kan? Ya berarti memakai baju seragam itu kalau melanggar juga termasuk kita melanggar disiplin. Seperti itu ya Pak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau minum silakan ya, sambil mendengarkan ya boleh. Jadi Bapak Ibu, dengan permasalahan yang terjadi di kelas 1A kemarin, yaitu yang terjadi kepada anak kami Revania, dapat solusi dari permasalahan tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Seperti itu. Dari permasalahan tersebut kita dapat memecahkan masalah, tetapi kita tidak merugikan anak tersebut. Merugikan anak tersebut contohnya merugikan mental, ya kan Bu? Kalau anak tersebut bukan harus anak saja, kita aja melakukan kesalahan pasti kita langsung mental kita kena, ya kan? Karena kita yang melakukan kesalahan. Nah, karena kita sudah berpegang kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita sama-sama ketahui tadi, kita tidak boleh menghakim anak. Bagaimana kita membuat anak itu lebih nyaman, senang, mau dia datang kembali ke sekolah. Kalau untuk kelas 1, kami dengan Bu War sama guru kelas 1 ya kan Bu War, untuk anak itu datang ke sekolah kami sudah bangga rasanya, ya kan? Ya kan Bu ya, Bu War. Apalagi anak itu mau mengikuti, apalagi anak itu mau mengikuti apa yang kita suruh, itu sangat luar biasa. Kalau kami sama Bu Wan kan tetangga, ya Bu Ladika, kebetulan kami berkunjung sama Ibu apa Ibu Belia. Kalau sama kami Bu Wan, kami berlomba sama pakai musik. Kalau Bu Wan pakai musik, anak 1A pun juga mau ikut. Padahal ada dinding pembatasnya. Begitulah Pak Ibu ya. Begitulah antusias anak kita untuk kesenangannya. Jadi kita itu harus masuk ke dunia anak tersebut. Apa yang diinginkan anak tersebut, kita harus juga ikut merasakan senangnya. Kalau kelas 1 itu mungkin rata-rata kami kelas 1 ya Pak Ibu ya, kami jarang duduk di kelas karena selalu berkeliling memantau anak tersebut. Kalau tidak berkeliling, anak itu bisa jungkir balik, ya kan Bu Pit kemarin kan guru kelas 1 juga kan. Kalau tidak berkeliling, jungkir balik anak tersebut. Akhirnya kita mau pingsan juga ya kan. Jadi dari permasalahan yang telah terjadi di kelas 2A yang tadi yang dilakukan oleh Revania itu, saya mengambil untuk menyelesaikan masalah itu bukan sebagai penghukum, kalau bukan sebagai teman juga, tetapi saya mengambil di situ adalah manajer. Manajer itu adalah mengarahkan anak tersebut supaya lebih baik. Kalau menghukum bisa saja kita suruh berdiri, kan tidak. Kalau kita ambil menghukum Bu, berarti untuk kelas 1 tidak cocok untuk dihukum ya Bu ya. Biasanya kalau kami belajar kemarin di guru penggerak tersebut, biasanya yang penghukum itu tidak ada di SD. Kalau SMA ada, karena SMA itu bebas, tapi arti kata bebas itu terkontrol. Disitulah kami kemarin ada perdebatan antara kelas SD, tingkat SD, TK, SMP, dan SMA. Jadi karena Zoom kemarin itu rata-rata kemarin guru SMA dan guru SMK, guru SMP, ternyata saya sendiri yang guru SD. Akhirnya saya kalah. Saya kalah Bapak Ibu ya. Kami berdebat kemarin bersama Ibu Juni juga tentang masalah IT, teknologi yang canggih. Kan dituntut sekarang Bapak Ibu ya, anak itu dia berkembang
sesuai perkembangan zaman seperti itu. Sementara perkembangan zaman itu untuk anak SD dengan untuk anak SMA berbeda ternyata. Jadi setelah diskusi bersama-sama dalam perkembangan untuk mengembangkan IT atau teknologi tersebut, jadi di SMA itu guru-gurunya kompak semuanya mengasih kebebasan kepada anak untuk membawa HP di sekolah. Jadi karena kami guru SD, kami diam aja dulu. Kami lihat maintenance saja dulu apa yang dibicarakan sama guru-guru SMA dan guru SMK. Ternyata anak-anak SMA dikasih kebebasan menggunakan handphone. Dibawa handphone, setiap anak itu bawa handphone ke sekolah. Nah, yang dilakukan, dia menjelaskan untuk media pembelajaran hanya guru mengasih link seperti itu. Nanti cari sama anak-anak tersebut media pembelajaran yang cocok untuk belajar hal itu. Jadi kami guru SD termasuk saya bertanya, kalau seperti itu pembelajaran dilakukan di SD mungkin tidak sesuai Bapak Ibu ya, karena kami memang di SD itu melakukan kebebasan juga, menyuruh anak merdeka juga, tetapi kami ada batasnya. Saya bilang seperti itu. Maksudnya adalah kalau kita kasih HP, kita tidak bisa mengontrol anak tersebut. Ya Bapak Ibu ya, karena yang HP luas, apapun diketik bisa keluar. Itu yang saya tanyakan kepada guru-guru yang di sekolah kemarin. Jadi mereka bilang, disitulah letak kontrol guru. Seorang guru bagaimana kita mengontrol anak supaya tidak berbuat seperti itu, ya kan? Jadi ternyata dia mengasih pembelajaran itu, dia sudah membuat lingkaran seperti itu, lingkaran berupa link yang bagi kepada anak, dan anak tersebut tidak bisa mengakses apa-apa lagi. Tetapi bagi kita untuk guru SD, tak mungkin kan untuk anak SMA tidak mengakses hal lain seperti itu ya. Jadi karena kami saling berdebat masalah itu, ya dibilang untuk anak SMA memang tidak sama dengan untuk anak SD. Itu tergantung dari diri masing-masing lagi. Nah, jadi di situ kita harus tahu, harus mengasih motivasi kepada anak. Setiap hari kita mengasih motivasi kepada anak, bagaimana anak itu menjadi lebih baik. Walaupun dikasih kebebasan seperti anak SMA, kasih kebebasan HP atau segala macam kan. Jadi seorang guru hanya mengingatkan saja, kita menggunakan HP itu harus sesuai dengan porsi, dengan umur kita, dengan kita sebagai anak sekolah. Nah, itu tergantung kepada diri anak tersebut. Nah, seperti kelas tadi, tujuan kita adalah bagaimana anak itu menjadi lebih baik. Kita tanya kembali, kamu menjadi orang baik atau tidak? Nah, terus dikembalikan lagi kepada diri masing-masing, seperti itu. Jadi solusi untuk di SMA itu adalah kontrol guru. Bagaimana anak tersebut bisa menjadi lebih baik. Tetapi untuk anak SD tidak bisa seperti itu. Dan saya hanya bisa memberikan pengalaman kepada teman-teman SMA. Nah, mungkin tidak sebagus orang tersebut. Saya juga bilang kalau saya di sini berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya, Ibu sama Bapak guru tersebut adalah orang sangat luar biasa. Saya mengakui Bapak Ibu. Ternyata guru SD jauh di bawah dibandingkan guru SMK sama SMA. Guru SMA dengan SMK itu sangat luar biasa masalah IT-nya. Sementara kita di SD, mungkin ini bukan menceritakan orang ya Bapak Ibu, menceritakan saya sendiri. Karena saya sudah masuk ke sana, sudah berkolaborasi di sana, ternyata saya lebih bawah daripada mereka. Saya mengaku itu.
Dan saya bilang sama orang-orang itu, ternyata guru SMK dengan guru SMK memang the best gitu. Nah, jadi untuk itu saya bilang juga, walaupun saya sebagai guru SD, tetapi kami semua guru SD ingin juga seperti guru SMK, juga seperti guru SMK yang ingin tahu bagaimana mengoperasikan teknologi tersebut. Setuju kan Bapak Ibu? Iya, setuju. Kita juga ingin tahu. Nah, seperti kemarin, mungkin saya tidak mahir ya Bapak Ibu untuk di bidang IT tersebut. Akhirnya saya tertinggal. Orang udah sampai di sini, saya masih di sini, ya kan? Seperti membuat video pembelajaran. Kalau saya jujur ya Pak Ibu, saya video pembelajarannya biasa-biasa aja. Ternyata tugas mereka sangat luar biasa. Tetapi dengan begitu timbul motivasi diri, ya kan? Timbul motivasi diri. Masa iya saya muda, ya kan? Masa kalah sama yang tua-tua? Nah kan gitu. Nah terus saya bilang juga di sana, walaupun kami guru SD Bu yang kurang IT, tetapi semangat kami tidak mau kalah dengan guru-guru yang ada di SMK dan SMA. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setuju kan Bapak Ibu semuanya kan? Ini udah habis Bapak Ibu ya. Jadi dengan kalau untuk SD ya, dalam permasalahan yang terjadi pada anak mungkin cara menyelesaikannya mungkin berbeda ya Pak Ibu ya. Berbeda dengan guru SMK, guru SMP sama guru SMK. Dan kemarin kami juga ada guru SLB. Nah, itu lebih luar biasa lagi bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak tersebut. Nah, kalau guru SLB itu bicara saja sama anak belum tentu dia mengerti apa maksud kita, ya kan? Nah, berarti dia mempunyai trik atau cara dia tersendiri bagaimana dia bisa memberikan solusi kepada anak tersebut. Kebetulan tempat kami yang kemarin itu ada satu yang dari SLB, ibunya juga sangat luar biasa, energik dalam menyampaikan solusi permasalahan anak tersebut, bagus. Jadi kemarin karena kami di situ disuruh untuk saling berbagi pengalaman, ternyata di SD nomor 6 ini sangat luar biasa. Sangat luar biasanya maksudnya adalah apa yang dijelaskan oleh pendapat dari Ki Hajar Dewantara tadi, ternyata di SD nomor 6 ini sudah dilakukan ya Pak Ibu ya. Contoh budaya positif tadi, kita semua kelas sudah melakukan sudah membuat keyakinan kelas. Itu pun sudah saya sampaikan kemarin, kalau di 06 tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Tanpa kami sadari, ternyata kami sebelum kami mengenal dengan yang disampaikan oleh pemahaman Ki Hajar Dewantara ini, ternyata SD kami sudah melakukan apa yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut. Contohnya dengan kegiatan yang pertama tadi sudah saya jelaskan, kalau di sekolah kita, di SD kita, kelas ya gitu ya, kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, saya lihat sudah semuanya, sudah sampaikan kemarin, kami sudah berganti dengan keyakinan kelas, tidak peraturan kelas lagi. Iya kan Bapak Ibu ya, kita di kelas kan sudah keyakinan kelas, sudah peraturan kelas, tidak lagi sama terbit kelas seperti itu ya. Terus lagi dalam pemahaman positif itu, budaya positif itu, kita boleh melakukan seperti kegiatan hari Senin sampai hari Sabtu. Kemarin saya juga sudah berkolaborasi bersama teman-teman, saya ceritakan tentang kondisi kita di SD kita ini yang hari Senin. Saya bilang hari Senin itu kita melaksanakan upacara bendera. Yang kedua hari Selasa kita melaksanakan menyanyikan lagu wajib. Nah
menyanyikan lagu wajib nasional. Itu yang kita lakukan setiap hari Selasa. Terus setiap hari Rabu kita melakukan kegiatan menyanyikan lagu daerah. Nah, jadi setiap anak itu bergilir dari kelas 6 misalnya 6A bergilir menyanyikan lagu daerah. Setelah itu untuk hari Kamis kita melakukan literasi. Pas literasi ini kemarin saya kembangkan Bapak Ibu ya. Di sini ada literasi berupa digital seperti itu Bapak Ibu ya. Ternyata ini sering dilakukan di kelas tinggi di SMA, tingkat SMA dan tingkat SMA. Kalau kita tingkat SD hanya literasi kita belum menggunakan literasi digital. Contohnya menggunakan literasi digital itu kalau di kelas guru-guru tersebut kami berkolaborasi atau dari pengalaman di Bapak Ibu ya. Kita guru-guru tersebut membagi link kepada anak. Ternyata link yang dikasih itu sudah berupa dongeng. Nah, jadi anak tersebut tidak susah lagi cari buku, tidak susah lagi mencari media atau yang lainnya. Dia hanya membuka HP, terus link dibuka dan link tersebut sudah ada di situ cerita langsung. Jadi anak itu fokus. Nanti baru anak itu mencari unsur intrinsiknya di situ. Jadi setiap anak itu dapat menceritakan kembali dari cerita yang mereka dapat. Seperti itu ya. Kalau untuk SD kemarin saya bilang kalau di SD 06 mungkin tidak menggunakan link seperti itu ya, tetapi hanya menggunakan infokus. Menggunakan infokus atau menggunakan proyektor dan menampilkan satu proyektor infokus dan mengumpulkan semua anak dan sama-sama kita menonton. Seperti itu saya sampaikan kemarin. Ternyata seperti itu sudah menggunakan literasi digital. Untuk hari Jumat, saya bilang hari Jumat itu kami belajar tentang keagamaan dan setiap hari Sabtu dilanjutkan dengan senam. Itulah kegiatan di SD 06 melaksanakan kegiatan rutin. Ternyata itu sudah disebut dengan budaya positif. Ya Pak Ibu, ternyata tanpa kita sadari SD 006 sudah menjadi guru yang diharapkan. Tepuk tangan dulu. Baiklah Pak Ibu, ini sudah penghujung materi yang saya dapat bagikan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah tahu ya kan. Sama berbagi ya Bu ya. Ini bukan nanti dibilang pula saya menggurui, tidak ya Pak Ibu ya. Ini hanya berbagi saja. Apa yang saya dapat itu yang saya sampaikan. Mana tahu nanti kan dengan yang telah saya sampaikan ini terjadi kepada kelas kita sendiri. Ada permasalahan ya kan? Ada permasalahan terjadi, misalnya anak itu rambutnya panjang. Nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Boleh kita ambil. Apakah kita sebagai penghukum, ya kan? Apakah kita sebagai teman? Coba kita lihat kembali ya. Ini. Itu. Tadi kan saya mengambil sebagai manajer, ya kan? Kalau manajer itu kan mengarahkan anak supaya menjadi lebih baik, ya kan? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nanti jumpa permasalahannya di kelas atau apapun, dia terlambat datang sekolah atau dia mukul sampai berdarah. Nah, kalau mukul sampai berdarah itu boleh Bapak Ibu. Kalau dia misalnya sudah melakukan beberapa kali tidak bisa lagi dibina misalnya kan, itu kita masuk ke penghukum, iya kan? Secara langsung pasti kita panggil orang tua. Apa yang kita lakukan? Secara langsung berarti kita sudah masuk penghukum. Terus lagi, kalau perempuan merasa bersalah itu dia melanggar, misalnya melanggar peraturan sekolah. Misalnya di kelas 1A terus. Jadi pasti kita bilang sama anak,
besok nggak boleh duduk lagi ya. Lalu ibu, masa iya kelas 1A terus dipanggil itu kelas 1 salah. Nah, kalau teman, carilah solusi bagaimana kita menjadikan murid itu sebagai teman dalam menyelesaikan masalah. Kalau memantau tadi ya Pak Ibu ya, di kelas kita bagaimana kita memantau anak tersebut biar tidak melakukan kesalahan. Yang kelima, manajer. Kalau manajer seperti yang saya lakukan tadi. Baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan mendapat kebaikan untuk kita semua. Saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.